fahami benar-benar bahwasanya dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang langsung kita lakukan, ada dosa yang menjadi sebab orang lain melakukan. Itu kita juga dapat dosanya. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ana ala maksiatin kana alaihi wizruha la yanqusu min auzarihi syai'." Barang siapa yang membantu orang lain bermaksiat, maka dia akan mendapatkan dosanya, tidak berkurang sedikit pun daripada orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi artinya kalau kita itu mandi di tempat umum, tapi tidak layak untuk kita mandi di sana, maka kita juga ikut berdosa, karena kita membuka aurat yang menyebabkan orang lain itu melihat kesempatan. Oleh karenanya ada slogan yang mengatakan kejahatan itu tidak selalu dilakukan dengan sengaja, tapi kejahatan itu bisa terjadi ketika ada kesempatan. Nah, oleh karena itu maka jangan dibuka kesempatan itu, karena kalau kita buka kesempatan itu berarti kita membantu orang lain berbuat dosa. Apalagi yang sengaja gitu, yang sengaja berbuat sesuatu supaya orang lain berdosa, itu lebih parah lagi, itu lebih besar lagi dosanya. Sengaja dia keluar dengan menggunakan parfum, sengaja dia keluar dengan berdandan, sengaja dia keluar dengan pakaian yang ketat, sengaja dia keluar dengan pakaian yang terbuka. Nah, sehingga apa? Ya jangan salahkan kalau orang itu melihatnya. Nah, jangan kita katakan loh, yang dosa kan mereka. Kenapa dia yang lihat? Nah, masalahnya kan mata itu kan nggak bisa dikendalikan. Mata itu akan melihat apa yang ada di depannya. Jadi jangan cuma salahkan yang melihat. Nah, masalahnya kamu itu adalah sebab orang lain itu membuka kesempatan berbuat maksiat, kamu sebabnya. Nah, ngerti nggak? Jadi fahami benar-benar. Jadi jangan cuma kita itu mengingat dosa itu cuma dari satu sisi. Pelaku dosa, ya dia yang berhak dosa. Nah, pemberi kesempatan orang lain berdosa itu juga dosa. Ya, fahami benar-benar itu. Bahkan yang kedua itu, jenis yang kedua itu bisa jadi sudah dia itu ditimpa dengan dosa, masalahnya dia tidak merasa, dia tidak melakukannya gitu. Nah, itu lebih parah lagi. Kalau semua kita melakukan dosa kadang-kadang ya, nah, kita semua dosa itu jelek, semua dosa itu nggak baik ya. Cuma maksudnya ada dosa yang kita menikmatinya. Tapi ini yang kedua ini dosa yang sudah kita nggak menikmatinya, kita malah ikut dosa. Gitu. Karena secara logika kita nggak mau kita melakukan yang semacam itu. Nah, oleh karena itu jadi pahami dosa itu bukan cuma dari satu sisi, tapi dua sisi. Jadi dosa itu bisa karena kita dapatkan karena kita yang melakukan. Bisa jadi dosa kita dapatkan karena orang lain yang melakukan. Masalahnya kita yang membuka kesempatan. Gitu. Baik, misalnya apa? Kita tidak bergibah, tapi kita memancing orang lain untuk bergibah. Dan kita menyebutkan orang itu, "Gimana fulan?" gitu. Nah, itu tanya seperti itu, akhirnya dia menjawab dengan jawaban akhirnya menggibah dia. Nah, kamu yang buka kesempatan dari apapun yang gibah yang dilakukan oleh orang di tempat itu, semuanya kamu ikut dosanya. Dia menyebutkan satu gibah, dia dapat satu gibah. Dia disebutkan di situ ada 5 gibah dia dapatkan karena kamu yang membuka kesempatan. Nah, jadi hati-hati. Jangan cuma fokus bahwasanya dosa itu adalah yang kita lakukan. Tapi bisa jadi dosa itu adalah yang kita menjadi medianya atau membuka kesempatan bagi orang lain untuk melakukannya, itu juga dosa. Nah, oleh karena di sini kalau kita mandi, ambil tempat air itu ke tempat kita biasa mandi. Tempat yang biasa digunakan untuk mandi, biasanya tertutup. Tapi kalau seumpama biasa ini digunakan untuk tempat mandi Ustaz, tapi terbuka, orang lain bisa melihat dan sebagainya, jangan digunakan. Kebiasaan semacam itu tidak dianggap kebiasaan dalam agama. Kenapa? Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, la takunu imma'a, jangan kamu menjadi seorang imma'. Siapa imma'? Imma itu adalah yang mengatakan in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Adalah kalau semua dia melihat orang banyak itu melakukannya, maka dia lakukan.
Kalau melihat orang lain tidak melakukannya, tidak melakukan. Jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan namanya ima'ah itu. Kalau ikut-ikutan dalam kebaikan silahkan, tapi ikut-ikutan dalam kejelekan, keburukan jangan. Itu yang disebut dengan ima'ah. Jadi tetap kita itu mengkokohkan diri kita, membulatkan tekad kita. Kalau orang itu berbuat baik, kita harus lebih baik daripada mereka. Tapi kalau orang itu berbuat keburukan dan dosa, kita harus menghindari dan menjauhinya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan tiru orang banyak. Kenapa? Allah Ta'ala sudah menegaskan di akhir zaman, bukan di awal kenabian dan kerasulan, itu tambah lama, tambah berkurang keimanan dan ketakwaan. Sehingga terjadi adalah sesuai dengan firman-Nya, sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Jadi banyak dari awalnya. Orang yang baik itu banyak di awal Islam. Jadi 100.000 sahabat Nabi ketika meninggal oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu rata-rata bahkan semuanya itu adalah orang udul, seorang yang adil, bukan fasik. Dengan siapapun kamu itu, biman ihtadaitum kata Nabi SAW, dengan siapapun kalian itu meniru, dengan siapapun kalian itu meladani, maka kalian dapatkan keteladanan dan kebaikan. Semuanya silahkan. Nah, tapi kemudian ketika sudah masuk ke era tabi'in sudah berkurang, tabi'in berkurang lagi, apalagi tabi'in berkurang lagi, terus begitu sampai sekarang sudah generasi yang ke-15, abad yang ke-15. Nah, sehingga bisa kita bayangkan bagaimana keburukan itu begitu melimpah, begitu umum, begitu menyebar di mana-mana, sementara kebaikan sangat sedikit. Seakan-akan kebaikan itu kalau dipelajari baru dia akan melakukannya, tapi kalau keburukan tanpa dipelajari sudah langsung menyebar di mana-mana. Oleh karenanya ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelikan, tapi itu sesuatu yang sangat bisa kita ambil hikmahnya. Kebaikan itu dikenal, kebaikan itu diajarkan, kebaikan itu tertulis dalam kitab-kitab dan buku-buku, ya kan? Sementara kejahatan tidak diajarkan, kejahatan tidak disebarkan, kejahatan juga tidak tertulis dalam kitab-kitab. Tapi kenapa orang yang tidak baik itu lebih banyak daripada orang baik? Padahal kebaikan itu ada teorinya, ada konsepnya, tertulis dalam kitab-kitab, diserukan di mana-mana. Banyak para ustadz, banyak para mubalik, kerjanya apa? Kerjanya menyerukan orang lain untuk berbuat baik. Sementara keburukan itu tidak diserukan, tidak disebarkan, tidak diajarkan, tidak tertulis dalam buku-buku, tapi justru kejelekan itu banyak di mana-mana. Nah, disinilah letak menggelikan itu di sini. Apa itu? Ternyata kebaikan itu cuma teori, cuma diajarkan, tapi sedikit yang mempraktekkan. Sementara keburukan bukan teori, tapi langsung praktek. Sehingga banyak pencurian, banyak perzinahan, banyak pergaulan bebas dan sebagainya, karena dipraktekkan langsung. Dan praktiknya itu setengah dilegalkan gitu. Sehingga apa? Seakan-akan sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang ini sesuatu yang baik. Nah, makanya Nabi SAW berpesannya di sini, la takun imma, jangan kamu menjadi orang yang ikut-ikutan. Karena apa? Tambah lama zaman itu tambah nggak baik. Kalau kamu mempunyai jiwa ikut-ikutan, akhirnya nggak baik juga, karena kebaikan orang yang hidup di zamannya adalah orang yang nggak baik. Nah, ngerti nggak? Ini penting sekali difahami. Contohnya pencurian. Ada bukunya, buku tata cara untuk jadi maling. Ada tata cara untuk pacaran, tata cara membuka aurat. Ada. Nah, yang ada langsung praktek. Orang nggak pakai jilbab, orang terbuka pakaiannya, orang pakai pakaian yang ketat, orang melakukan suatu dosa yang umum yang banyak dilakukan oleh orang itu langsung praktek.
Sehingga seakan-akan orang itu langsung belajar, oh dia fulan make, fulan melakukan, fulan juga mengalaminya dan sebagainya. Seakan-akan itu sesuatu yang biasa. Disitulah menyebar. Apa yang harus kita lakukan supaya menyebar juga kebaikan? Praktekkan. Jangan cuma tahu teorinya, tapi kita harus mempraktekkannya.